Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Setia Irawati, NIM 060612502535 dari kelas Indralaya. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran PENJAS dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iakrus MKes dan juga Ibu Destriani MPD. Nah, pada kali ini ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada hakikat evaluasi pembelajaran, yang kedua prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, yang ketiga fungsi evaluasi pembelajaran, yang keempat kisi-kisi soal dan butir soal, dan yang terakhir taksonomi Bloom dan keterampilan berpikir kritis. Oke, yang pertama ada hakikat evaluasi pembelajaran. Di sini terdapat 3 pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Arikunto tahun 2016 mengatakan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menemukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan yang sudah tercapai. Dan yang kedua ada menurut Arifin tahun 2017 menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Dan yang ketiga menurut Febrina tahun 2019 menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam menilai asesmen keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Jadi, dari ketiga pendapat menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam menilai asesmen keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Evaluasi pembelajaran bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilalui pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Yang kedua ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Di sini terdapat 5 prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada prinsip kontinuitas, artinya harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Pada prinsip ini, guru dapat melihat perkembangan peserta didik dengan melihat kemajuan hasil belajarnya. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Yang kedua ada prinsip komprehensif, artinya harus dilakukan secara menyeluruh. Pada prinsip ini, guru mengevaluasi aspek kepribadian peserta didik, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Dan yang ketiga ada prinsip kooperatif, artinya harus dilakukan dengan berbagai elemen. Pada prinsip ini, guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan merasa dihargai. Yang keempat ada prinsip objektif,
Artinya harus dilakukan secara objektif atau semua peserta didik harus diperlakukan sama. Selain itu, guru juga harus bersikap apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Evaluasi harus didasarkan atas kenyataan sesuai data dan fakta yang sebenarnya, bukan hasil dari manipulasi dan rekayasa. Dan yang terakhir ada prinsip praktis. Artinya harus dilakukan secara mudah, baik digunakan oleh guru atau semua guru. Untuk itu, harus memperhatikan bahasa dan petunjuk mengerjakan soal. Materi selanjutnya ada fungsi-fungsi evaluasi pembelajaran. Di sini terdapat 4 fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi formatif, yaitu penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai peserta didik. Tujuannya untuk mengetahui sampai mana penguasaan peserta didik tentang materi yang telah diajarkan dalam satu program atau satuan pelajaran. Yang kedua ada fungsi sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil pelajaran dalam satu semester atau akhir tahun. Tujuannya untuk mengetahui taraf hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan program bahan pelajaran dalam satu semester atau akhir tahun pada suatu unit pendidikan tertentu, serta untuk menentukan kenaikan kelas dan penentuan lulus atau tidaknya peserta didik. Yang ketiga ada fungsi diagnostik, yaitu penilaian terhadap hasil penganalisisan keadaan belajar peserta didik. Tujuannya untuk membantu kesulitan atau mengatasi hambatan yang dialami peserta didik waktu mengikuti kegiatan pembelajaran pada suatu bidang studi atau keseluruhan program pembelajaran. Dan yang terakhir ada fungsi penempatan atau placement, yaitu penempatan untuk pribadi peserta didik dalam pembelajaran yang sesuai dengan anak didik tersebut. Tujuannya untuk menempatkan peserta didik pada tempatnya yang sebenarnya berdasarkan bakat, minat, kemampuan, kesanggupan, serta keadaan diri peserta didik, sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran pada setiap program yang diberikan. Materi selanjutnya yaitu taksonomi Bloom. Apa sih taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom ini pertama kali diterbitkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Nah, taksonomi Bloom ini merujuk pada tujuan pendidikan, dan tujuan pendidikan itu terbagi menjadi 3 ranah. Ada ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotor. Apa sih ranah kognitif? Nah, ranah kognitif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan juga keterampilan berpikir. Ranah kognitif ini terdiri ada 6 level, yaitu yang pertama ada knowledge atau pengetahuan, yang kedua ada comprehension atau pemahaman atau persepsi, yang ketiga ada application atau penerapan, yang keempat ada analisis atau penguraian, yang kelima ada sintesis atau pemaduan, dan yang keenam ada evaluation atau penilaian. Jadi kesimpulannya, ranah kognitif ini
menekankan pada aspek pengetahuan. Ranah afektif yaitu perilaku yang menekankan aspek moral yang ditujukan melalui perasaan, nilai, motivasi, dan sikap peserta didik. Jadi ranah afektif ini menekankan pada aspek moral peserta didik tersebut. Dan yang terakhir ada ranah psikomotor, berisi perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa ranah psikomotor menekankan pada aspek keterampilan. Materi selanjutnya ada keterampilan berpikir kritis. Nah, keterampilan berpikir kritis ini adalah keterampilan fundamental dalam pembelajaran yang memuat kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mensintesiskan informasi yang dapat dibelajarkan, dilatihkan, dan dikuasai agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Ada beberapa indikator keterampilan berpikir kritis. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ada 5 indikator. Yang pertama ada menganalisis. Menganalisis ini adalah keterampilan untuk menguraikan suatu konsep menjadi komponen lebih sederhana untuk mempermudah proses pemahaman. Yang kedua ada mensintesis. Artinya keterampilan memadukan dan menggabungkan beberapa konsep untuk menghasilkan konsep baru yang tidak dijabarkan secara eksplisit pada konsep sebelumnya. Yang ketiga ada mengenal dan memecahkan masalah. Artinya keterampilan secara aplikatif sebuah konsep melalui pemahaman yang baik untuk menghasilkan konsep serta penerapan pada lingkungan. Yang keempat ada menyimpulkan, yaitu keterampilan untuk menguraikan dan menjelaskan suatu masalah secara bertahap dan sistematis hingga menghasilkan makna baru berupa simpulan. Yang terakhir ada mengevaluasi dan menilai, yaitu keterampilan untuk menentukan nilai atau persepsi sesuai dengan kriteria tertentu. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kisi-kisi soal. Apa sih kisi-kisi soal? Nah, perlu diketahui bahwa kisi-kisi soal adalah suatu format yang memuat kriteria tentang soal-soal yang hendak disusun. Nah, pada format tersebut terdapat beberapa poin yang harus dimasukkan. Itu ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas semester, jumlah soal, dan juga kurikulum acuan. Nah, pada kisi-kisinya itu ada kompetensi dasar, kelas, materi, indikator soal, level kognitif, level kesukaran, dan juga bentuk soal. Ini bisa kita lihat ada contoh kisi-kisi soal yang saya buat. Mungkin kita lanjut saja. Nah, ini ada contoh soalnya. Lanjut. Jadi kesimpulannya, evaluasi pembelajaran ini adalah suatu proses tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam menilai keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Evaluasi pembelajaran bukan hanya menilai hasil proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilalui pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Nah, prinsip dari evaluasi pembelajaran yaitu ada prinsip kontinuitas, komprehensif, kooperatif, objektif, dan praktis. Selain itu, evaluasi pembelajaran memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi formatif, sumatif, diagnostik, dan penempatan atau placement.
Keterampilan berpikir kritis yaitu keterampilan fundamental dalam pembelajaran yang memuat kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mensintesiskan informasi yang dapat dibelajarkan, dilatihkan, dan dikuasai agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.